Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang. Oke, baik, Manca Becek dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, Cek Ewan, ini di teras UMKM lagi-lagi kita kedatangan makanan khas tradisional Palembang. Iya, Cek. Dari aromanya ya. Dari tejingok posternya aku tuh menarik kan ini. Benar. Apa nih? Aromanya nih dari begitu datang tadi Caknya tuh sudah menantang kita ya. Wah, menantang. Apa ditantang? Menantang perut ini lebih tepatnya. Nah, ini setuju aku, menantang perut itu aku setuju itu. Ini kita yakin pasti Manca Becek di rumah atau dimanapun berada sudah pernah makannya, bahkan ini sudah menjadi makanan favoritnya juga. Jangan-jangan langganan. Ayo. Siapa tahu kan? Memang langganan Jonian ya. Itu. Tahu lah dia dulu daripada kita, Cek. Nah kalau Cek Iwan biasa kalau makan model atau Taiwan ini dak pakai mie juga dak? Kadang pakai mie, kadang tidak, tergantung Cak atau Cek tadi. Isi perut ya. Nantang perut dak. Oke, nah ini di teras UMKM di edisi Rabu tanggal 21 Januari 2026. Kita sudah kedatangan ada Bice Yani. Ia merupakan owner dari model dan Taiwan, Cek Yani. Oke. Nah, di mana ini? Pengen tahu enggak kamu di mana? Kita bakal kepo banyak ya tentang model Taiwan Cek Yani. Siapa tahu ini langganan Manca Beceknya juga ya. Soalnya kalau Cek Yohan, Cek Ilham setiap minggu tuh pasti ada makan entah Taiwan sama model. Itu tiap minggu dipastikan kan. Lah sudah dijadwalkan dan jadwalnya ya. Entah itu akhir pekan atau awal pekan ya. Karena kalau udah makan ini agak kurang mana agak meriang Caknya aku nih. Agak nak gering Iya, itu pasti dipastikan. Nah, tapi kalau soal tempatnya keliling Cek Ewan. Keliling Cuboy Galo mana. Apalagi kalau terjingok-jingok yang viral-viral di FYP kita, di Reels kita ya. Langsung dicatat alamatnya di mana Aku simpen dulu, gitu ada waktu kosong. Nah, kuancepin. Nah, sama dengan Taiwan model Cek Yani ini pasti Cek Ewan pengen kepo tempatnya juga ya. Pengen. Oke, langsung kita sapa. Halo, selamat siang. Di Cek Yani apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan ini yang tadi di awal sudah kita sampai ke banyak tentang Taiwan ataupun juga model. Kita bakal ngomongin tentang eksplorasi kuliner Palembang. Wah, model makanan khas yang menghidup ke tradisi. Memang ini memang tradisi kita kan? Bener. Sudah kebiasaan juga ya. Oke, baik. Dan sebelum kita ke tema, kita kenalan dulu sama Cek Yani-nya dulu. Cek Yani ini termasuk usaha yang memang sudah digeluti sejak lama ya? Sudah, alhamdulillah lama. Dari tahun 2018 lah. Oh, 2018. Itu kita lagi di mana Cek Ewan 2018? Wih, lama Cek ya. Lama. OTW 8 tahun. Oh, dihitung Cek Ewan kan. Ada 7 lewat ya. 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Menuju 8 menuju ke 8. Luar biasa. 2018 dan Cek Yani dewek kita pengen tahu awal mula untuk apa namanya tuh menggeluti bidang kuliner ini pada saat 2018 itu cak mana tuh? Ya awalnya tuh kan nyoba-nyoba dulu jualan depan rumah. Oh, depan rumah awalnya. Ya depan rumah. Terus di rumah tuh juga kan banyak anak-anak kos. Oh, di situ. Iya. Nah disitulah merintis dari awalnya di situ. Nah alhamdulillah yola naik kan, naik. Yo banyak yang tertarik ya. Yo apa cocok di lidah dia juga. Ya nak makanan ini kan harus cocok kan. Benar. Cocok di lidahnya, lemak, laju. Nah dari mulut-mulut tuh lah, dari mulut-mulut itu. Oke. Dan tentu juga berbeda ya ceweknya. Biasanya kalau mau memulai bisnis UMKM itu ada yang hobi masak dan lain sebagainya. Nah tapi ini sesuatu yang perlu dipahami juga, tadi disampaikan oleh Cek Yani bahwa karena di dekat rumahnya banyak kos-kosan gitu kan. Jadi artinya Cek Yani melihat potensi di lingkungan tempat tinggal dulu. Ada peluang Caknya, aku masuk ke peluang itu. Dan alhamdulillah memang berhasil ya Cek Yani ya. Alhamdulillah. Tapi begitupun dengan rasanya juga, itu akan yang menentukan juga di situ. Itu yang menentukan kita bakal balik lagi apa cukup sekali itulah. Itu.
Kalau enak pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Apalagi sudah masuk ke tahun 7 lebih nih ya. Pasti itu sudah menjadi sesuatu poin bahwa enak mah itu tidak akan mungkin bertahan usahanya kalau tidak ada perkembangan, artinya Cek Yohannya di situ. Oke, baik. Nah, untuk penamaan Taewan model Cek Yohan ini siapa yang ngejuk nama? Itu tuh kena bingung kan nak ngasih nama apa, yo budak-budak nih manggil cek. Nah, karena memang orang Palembang bukan? Iya, asli orang Palembang. Jadi awalnya tak katik nama, Taewan modelnya tak katik nama. Jadi NN mah itu ya. No name. Jadi budak-budak ni lah Cek Taewan. Sudah tahu nama Cek Yani laju leket lah itu tuh nama tuh Taewan Cek Yani. Sudah makin nama itulah sampai ni hari. Sampai ini hari bertahan. Oke. Dan kalau untuk awalnya memang Taewan model. Ya, ada Taewan model gendum, Cek itulah. Yo, tidak nama nembak, itulah. Pempek dan kawan-kawannya kata juga tuh. Kate, lah dak tegawi lagi. Dak tegawi lagi, berarti memang lebih banyak pesanannya nih. Menet dak tegawi lagi itu. Kadang kan kondangan tidak kata Cek Yani tadi kan. Sayang. Karena waktunya terbatas nih, karena waktunya sudah sibuk di usaha ini ya. Dan kita tuh seneng nih Cek Yani kalau ada usahanya berkembang dan juga akhirnya ini bisa menjadi peluang juga menambah income di rumah tangga itu. Apalagi Cek Yani ini awalnya di teras rumah ya pada saat itu. Iya. Nah, teras rumah akhirnya berpindah ke mana lokasinya saat ini? Sekarang nih jualannya ialah di depan pasar kan, pindah ke sana. Pasar mana Cek? Pasar Skip. Oh, pasar Skip. Ada dua kan Skip ya? Skip Ujung. Oh, yang Skip Ujung. Pasar Skip Ujung. Oh, di situ. Iya, di depannya nian. Yang deretan ruko itu Cek? Bukan, lapangan parkir. Oh, lapangan parkir. Iya, tengah-tengah. Oke. Tahu Cek ya? Ada banner enggak Cek? Ada. Cari abis ini Cek, jingle lah. Oh, ada tulisannya situ. Oh, jadi di sana. Nah, pada akhirnya pindah ke pasar Skip itu pasti ada cerita lah di balik. Ada ceritanya, ada pertimbangannya atau ada alasan itu apalah. Jadi pas kita terjadinya Covid itu kan. Oh iya 2019 ujung. Pas Covid itu kan kita kan ini kalau tumbang kalau kan. Jualan tuh kan tumbang kalau kan wong jadi yang tidak sekolah jadi di rumah kalau kan. Apa Cak bahasa dulu tuh? Di rumah kan apa Lockdown. Nah, di rumah ke itu jadi Cek nih jualan sepi kan, jadi jualan tuh online tuh lah kan. Nah, akhirnya beralih ke online. Iya, beralih ke online. Nah, sudah kita lah habis kan masa Covid itu. Iya, new normal. Nah, new normal. Nah, jualan lagi Cek nih. Jualan lagi, Caknya kurang maju di depan rumah lagi, dak maju. Oh, lah beda suasananya lah beda. Iya, suasana itu lah beda. Laju pindahlah ke pasar Skip situ. Oh, itu. Dak pulau jauh dari rumah itu. Dak jauh. Dari pas pindah itu sekitar tahun berapa Cek? 2020-an? Kali ya. Atau 21-an. Yang benar-benar kita tuh sudah mulai berjalan lagi untuk usaha Wong itu 2021 ujung kayaknya ya. Berarti sekarang ini sudah di pasar Skip itu lah kurang lebih 5 tahun Cek ya? Iya. Lumayan lama juga itu. Lumayan lama juga Cek masih. Iya. Untuk usaha tuh istilahnya. Nah, kalau di rumah kan tentu tidak ngeluarkan lagi kos untuk sewa, Cek itu kan. Lapak-lapak tuh tidak perlu ada atap-atap lagi karena di teras rumah kan lah sudah ada juga di situ. Nah, kalau beralih ke pasar Skip ini bentukannya Cek mana tuh? Sudah kedai atau mana Cek? Kita ini kan pakai gerobak Cek itu kan. Jadi khas nian itu khas model itu. Jadi pakai gerobak, kita numpang lahan wong, kita kan sewa. Oh, sewa. Jadi kita bayar lah lapak itu kan, lahan itu kan, bayar. Itulah jadi pengeluarannya di situ. Terus karyawan, pakai karyawan. Oh, nambah ada yang membantu juga ya. Kalau dulu kan di depan rumah ada kate, Cek dewe langsung turun tangan, tak direwangi laki kan. Oh, ada orang rumah juga nolongnya. Kalau sekarang nih karyawan. Karyawannya sekarang berapa Cek? Masih siko atau kenapa Cek? Nak melok pula. Aku nak magang Cek. Jadi memang itu Cek ya, peralihan itu pasti ada sesuatu yang ditimbulkan juga. Tapi kalau mengenai omsetnya Cak mana itu? Sama ya atau malah meningkat juga?
catnya meningkat. Alhamdulillah meningkat iya. Wajar aja punya karyawan meningkat omset. Pasti omsetnya sudah yang tadinya 10 sekarang jadi 100 itu kan. Berapa kali lipat di situ. Nah, tapi akhirnya sampai dengan saat ini bertahan itu di tahun ke-7 lebih ini, apa sih yang membuat Cek Yani itu tetap jalan deh usahanya itu nah? Tidak nak misalnya kan udah berubah haluan lah Cek itu. Sudahlah aku lah sepi aku enggak berubah, enggak ganti. Jangan jual model lagi itu nah misalnya. Karena mak mano ya. Cek ini juga hobi, Cek makan makanan Palembang nih kan, Cak makanan pempek nih kan, apa model Cek ini hobi Cek Terus Cek juga berpikir, Cak makan Taiwan model nih pasti digari wong tuh lah kan, dicari wong tuh lah. Apalagi musim penghujan ini Cek ya. Nak nyari yang anget-anget, yang kuah-kuah. Yang anget-anget, gitu kan. Itu Cak bintang tamu kita waktu itu ya. Ciri khasnya itu. Iya. Soalnya kuahnya ini ya yang bikin spesial tuh, apalagi cuaca dingin tuh kuah anget-anget kuku itu nah. Iya. Sudah tuh juga kuah kita ini kan pakai udang. Oh, pakai udang kan. Udang asli Cek ya? Asli. Asli. Emang ada udang KW ya? Tidak ada. Kaldu. Ada kan kaldu udang Cek itu kan. Oh, ini pakai udang asli Cek ya? Udang asli nih. Dan memang kita tuh Cek Yani kalau makan Taiwan atau model yang ada kaldunya biasanya orang tuh galak nambah tetelan juga. Tidak, kalau Cek tidak mau tetelan. Kalau pakai udang asli atau kaldu tadi tuh aromanya tuh lebih nyenget atau lebih lemak itu nah. Lebih gurih. Lebih gurih ya Cek Juang tuh ya. Selain spesialnya pakai kaldu udang asli tadi Cek, apa lagi Cek yang jadi Cek pembeda model Cek dari model lain tuh nah? Apa ke misalnya siapa tahu nih apa pakai jamur? Iya. Tetap pakai jamur tetap. Sudah tuh juga model Cek ini kan ikannya tuh pakai ikan putak. Oh, yang ikan putak. Lah jarang nih kita nemu. Susah Cek nyarinya. Kan, mahal juga ya kalau saya ikan putak tuh ya. Sama lah gegonya. Oh, tidak beda-beda jauh. Iwak gabus kan. 40-50-an ya. Iya. Nah, itulah yang beda kan jarang ada wong apa model gerobak-gerobak make iwak putak kan. Biasanya kalau dak tengkiri kakak biasanya kalau Cek Yon galak makan tuh kan galak iseng-iseng nanyo kak iwak apa bukan iwak lohan tapi kan gak tuh mamang sudah dek makan lah baik. Ayo. Jadi memang pemilihan iwak itu juga menentukan rasa juga Cek ya. Iya, menentukan rasanya. Beda iwak putak dengan iwak gabus atau iwak-iwak lainnya apa lah Cek itu? Iwak kalau menurut Cek ini iwak putak nih dia nih teksturnya kejel. Oh, kejel. Nah, kalau gabus itu agak benyek kalau dibuat model hamo Taiwan ini kan. Kan dia kan digodok lama-lama kan, dandang tuh kan. Kalau dia iwak gabus tuh cepat bonyol. Oh iya. Cepat lembut tuh ya. Kayak kematangan itu ya. Itu. Tapi dari segi aromanya juga ya kalau iwak putak ini kayak enak itu ada berbau itu nah. Harum nah. Tidak mambu wangi dia nih. Oke. Dan juga pemilihan iwaknya ini memang dibeli pada saat ini ya ada proses pembuatan di hari itulah Cek atau ada nyetok juga Cek Yaninya? Kita nih ikannya kita masuk dari Kalimantan gitu. Jauh Cek. Ada suppliernya masuk. Oh itu. Oh di sana banyak Cek iwak putak. Soalnya kan di Palembang ini kan jujur banget susah nih Cek nyarinya. Kan karena di sana kan air sungainya kan masih ini banyak kan masih bersih jadi banyak kan. Kalau kemarin kawan kami mancing di Sungai Musi harap iwak putak pas nyangket uget-uget malah. Al kecilnya Cek uget-uget itu dipancing. Jadi itulah Cek ya. Tapi pernah nyoba dengan iwak lain Cek? Pernah. Pernah. Tapi kurang serak Cek. Kurang serak. Jadi Caknya jatuh cinta dengan iwak putak nih lah. Lah istilah kata tuh lah setangga seadon Cek. Iya, lah ngepas nian ibarat kata tuh kan. Abang Cak uji lagu kita di perempatan las toluan. Baca nian Cek. Iya. Tapi model nih juga Cek Ewane dan juga Cek Yani katanya letak kenikmatannya juga tuh di cabenya atau di sambalnya juga ya. Nah, cabai itu ngaruh loh Cek. Soalnya kalau misalnya ada beberapa yang encernya tuh kayak apa laju berubah rasa kuahku nih. Campa jadi campa. Lebih ke campa pedes minta kate itu kan. Iya. Kalau Cek pakai cabenya Cek mana Cek cabenya? Yo kalau Cek nih kental memang cabenya memang di sari cabai nian ya. Iya, cabai nian di blender kan, dimasak dulu dah tuh di blender. Oh, berarti Cek dari awal sampai akhir tuh proses yang Cek jualnya emang barang tuh handmade kalau Cek ya. Tidak yang Cek kan dewek dari rumah jadi digawe ke dewek dari rumah. Oh, tidak yang apa? Beli gilingan. Beli gilingan Cek tekan ya. Tidak. Memang ngiling dewek nian atau blender dewek nian Cek di rumah itu ya. Jamin Cek ya memangnya berarti kualitasnya.
Tapi kalau buat tantangan pasti ada juga Cek ya. Banyak nih tantangan. Apa nih biasanya yang menjadi hambatan? Hambatannya tuh pula ya. Lebih ke bahan mungkin tiba-tiba iwak putanya udah kate itu pernah ada yang Cek itu? Yo, iwak putanya kadang ndak kate Cek itu nah. Laju ngedon Ceknya. Ndak jualan Cek? Ndak jualan. Itu pas cari alternatif kali ya. Iya sih, nyari alternatif paling iwak tenggiri make. Tapi jauh. Pas yang misalnya Cak kata Cek tadi apa diganti kan ada yang ciren enggak? Berubah Cek model kamu nih Cek itu nah. Kalau tenggiri enggak, kalau secara rasa tidak ya. Kalau dia kejel tidak, tapi kalau gurihnya dia sama ya. Ketahunan. Ketahunan. Pernah dia komplain enggak Cek? Gara-gara apa yang si iwannya bahan diganti. baku tadi tuh udah kate terus Cek ganti, ada yang komplain enggak? Alhamdulillahnya tuh tidak kate. Alhamdulillah. Ada pula di Babet ini kagak pakai dandang itu Cek. Beli cuma siko aja Cek aneh. Bukan apa Cek, kita kan ada yang nggak sarapan tuh pagi-pagi tuh tiap hari bener. Ada kawan aku Cek itu ya, Cek. Tiap hari sarapan model sebelum gawe. Nah, dia ke Prikato takaran garam berubah Cek tahu dia. Wow. Kak berubah ya? Kenapa udah asin? Rupanya lagi lidahnya les tangan nih pokoknya lidahnya tuh ngepas dari situ ya. Itu salah satu tantangannya di bahan Cek ya. Tapi kalau mengenai ya yang disampaikan Cek Ewan tadi kayak komplain-komplain itu pernah ada juga enggak? Alhamdulillahnya kate, udah ya? kate. Walaupun di online juga ya? Iya udah kate. Paling cuman komplainnya tuh Cek, ngapo hari ini agak tidak asin Cek? Oh bener aja aku tadi. Garam mahal. Paling itu lah Cek ya? Iya itulah. Cuma kalau soal raso modelnya berubah, iwaknya berubah, tidak. Alhamdulillah. Nah cara Cek untuk mempertahankan atau menjaga itu dengan cara Cek mana itu? Yo Cek pilih bahan bakunya itu nah tidak sebasingan kan. Cek kan milenian kan. Iya. Nah, tidak sebasingan camat comot bae. Iya, artinya konsisten Cek ya. Resepnya tuh lah dipaten ke dewe oleh Cek Yani ya. Jadi tidak ganti-ganti. Tapi ini kita berandai-andai Cek ya, tiba-tiba iwak puta harganya jadi selangit itu nah. Awalnya harga model kita misal harganya itu. Itu berubah enggak biasanya tuh? Paling yo naik ke harganya dari biasanya tuh kan. Agak ngomong dengan konsumen ini kena bahan bakunya naik. Yo mau tak mau Cek naik. Maklum dah ya. Maklum. Ayo. Itulah Cek Wan lemaknya kita jual makanannya memang enak itu kan. Jadi pelanggan tidak akan komplain itu mengenai harga yang naik turun itu kan dia penting rasanya. Karena kita tuh emang ngulang tuh gara-gara tuh kualitas. Bukan yang lain-lain tuh. Kalau harga tuh kita tuh relatif lah ya. Mikirnya nak mahal nak murah tuh tergantung kan. Penting raso tapi beda, itu yang bikin ngulang. Beda dengan tetangga kami Cek. Ngapa lo Cek itu Cek? Ngapa manisnya rasa manis cap lonceng katanya itu. Pokoknya pakai bahan yang nak cepet itu nah. Tapi kalau rasa itu ke konsisten bahan juga Cek ya. Iya. Termasuk pemilihan cabai juga biasanya tuh. Iya. Cabenya itulah. Kalau Cek ini kan make cabai rawit uji wong Palembang tuh yang kecil-kecil cabai rawit asli itu nah jadi make dikit bela pedes. Iya. Tapi tidak tahu kalau wong yang hobi pedesnya kan. Tapi makan model Taiwan paling lemak pedes ya. Pedes manis. Manis. Kalau tidak pedes tuh kurang mana itu lah. Kurang mantap. Memang lidah Palembang nih. Lidah Palembang itu. Tapi resepnya Cek Yani juga yang bikin. Iya. Atau dari wong tua yang pernah ngajarin itu. Turun temurun lah. Turun temurun. Ini biasanya yang enak tuh memang dari nyai kita ke wong tua. Baru ke kita. Baru ke kita itu. Nah termasuk Cek Yani juga di situ ya. Siapa yang pertama kali bikin resep ini Cek? Bibi. Oh Bibi. Bibiku ini kan jual model juga kan. Oh itu. Jadi Cek ini dulunya tuh rewang-rewang. Oh awalnya melok bantu. Iya, rewang-rewangnya. Dapat ilmunya, buka dewe iya, itulah. Boleh jadi kita nih galak rewang-rewang itu kan. Benar. Jadi laju pacak, laju kita buka pulau. Buka juga. Turun ilmunya ya. Turun ilmunya. Jadi menu yang ada di Cek Yani ini apa Be? Taiwan, model gendom. Oh, ada model gendom juga. Iya. Model gendom ini memang berbeda dengan Taiwan dan juga model ya karena dia menggunakan bahan bakunya gendom itu nah. Yang dibentuk bulat juga mirip kayak ini Cek Wan sekilas godo-godo itu nah. Tapi garing dia Cek ya. Iya.
Nah tipe model gendum kita nih idak garing nian, idak lembut nian. Iya, nah cak mana tuh cak yang idak garing nian, idak lembut nian itu? Apa di luarnya cak mana itu? Kena kita nih ngorengnya tuh dak terlalu lama nian kan. Kalau yang garing nian tuh kan nak lama. Ya jujur kalau yang terlalu garing tuh cak kurang enak banget. Cak keripik dak sih cak rasanya? Jatuhnya tuh cak kering banget tuh. Enak tuh kan yang gendum tuh kan yang lembek-lembek itu kan. Nah, cek ini tipenya cek itulah. Enak ini tuh memang. Dikato ke lembeknya nida, dikato ke godo-godonya nida, dikato ke roti gorengnya nida. Oh, jadi yang tengah-tengahnya di situ. Iya, berarti ya. Kaget kita coba cek apa ini. Jadi kami nak diskon cek. Wah. Gampang mojongnya kata cek aneh nih dah. Oh, datang-datang kamu nih. Melisiko aja. Bagi 20 gitu cek. Jadi kalau ke tempat usaha ini tetap setiap hari juga cek Ani karena sudah ada yang membantu juga kan di situ. Setiap hari. Alhamdulillahnya setiap hari kita bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oh lama ya, 11 jam kurang lebih ya. Masih sempat cek kita cek balik nih cek. Balik jam 3 kami ke situ. Uji cek Ani lain nih. Tinggal ini nyampe kuahnya pegang ada. Tapi kuah model nih kalau udah habis masih pacak ada cek besok-besoknya. Sebenarnya masih bisa, tapi kalau Cek Yani buang. Bener. Yo, jangan rasa tadi ya. Yo, karena pasti asin. Kan namanya garam tuh kan dipanasi terus kan dia naik kan. Oh asin. Iya. Jadi lebih baik daripada kita dikomplain uang kaget masin, Cek ngapo Cek masin kawin lagi apa? Nah. Gawat. Dengarlah uang di rumah tadi itu kan. Oh, apa ini? Apa gitu. Jadi itu ya alasannya itu. Tapi kalau kayak ininya apa Taiwan modelnya masih bisa besok tuh asal di freezer gitu. Yo, masih bisa disimpan masuk freezer, masih bisa. Tinggal besok dikukus lagi gitu ya. Iya. Oke, baik. Berarti memang kualitas dari kuah ini dijago nih Cek. Jangan sampai berubah rasa, jangan sampai dia bikin kecewa pelanggan Cek tuh Cek. Wow. Apalagi pelanggan Cek ini kan sudah banyak juga kan sekarang kan. Tapi pernah enggak Cek misalnya kita kan enggak tahu rezeki ini kadang hari-harian juga gitu. Pernah enggak Cek dalam satu hari itu jualan Cek tuh Cak sepi nih Cek tuh. Nah, terus Cak mana Cek nyiasatinya dengan bahan-bahan yang sudah Cek siap ke itu? Ada pasaran Cek itu juga ada, tapi alhamdulillahnya tuh kalau mensepinian tuh tidak ya. Kecuali jualnya di kuburan Cek ya. Kuburan masih rame Cek. Oh masih ada ya. Tidak sepinian. Namanya jualan kan pasang surut ada. Pasti. Nah tapi yo tetaplah Cek konsisten jualan terus jualan, tapi alhamdulillah ada baik. Lancar baik. Iya. Iya, aku takutnya kalau misalnya gara-gara sepi itu laju Cek nak buang bahan sayang nanti mubazir. Iya. Siapa tahu kan Cek. Kita kan ada enggak tahu karena kita hari-harian Cek itu. Oke, baiklah kalau itu Cek Ewan dan juga Cek Yani kita balik lagi ya untuk melanjutkan obrolan kita, tapi kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Bang Becek jangan kemana-mana, tetap di sini di Promo FM Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini. Nah, ketangkep bahasa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja. Ngapain? Sungaimu apa? Wow, ketangkep bahasa ngeles. Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan. Sekarang tidak ada kan suara mau esensi banyak komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana pastinya. Berbagai kita tuh apa sama kalau bisa terbang. Lebih sering tuh Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik.
Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kami sapa dulu untuk yang lagi menyaksikan tayangan YouTube Pro 4 Palembang, karena kita juga lagi live streaming di situ ya. Jadi Manca-Bica yang pengen kepo, pengen tahu bagaimana situasi kita di studio Pro 4 FM, apalagi Cek Yani ini sudah bawa contoh modelnya nih, Cek Iwan. Kayaknya kita coba spill sedikit ya. Siapa tahu untuk Manca-Bica yang penasaran pengen tahu, ini dia. Nah, ini di hadapan Cek Yani juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Pak Cek kita jingok ya, ada beberapa sampel. Ini apa Pak Cek yang dibawa nih? Ini model tahu. Ada model tahu. Iya. Oke, ada model tahu. Ada Taiwan juga. Oke, baik. Itu yang gendom ada juga gendom ya? Nah, iya, ini gendom juga. Wah, ini Manca-Bica. Ini best seller galau ini kalau di Cek Yani. Oke, kuahnya itu ya. Ini idam itu Cek. Atau tergantung pesanan juga kali ya. Mohon maaf Cek untuk mic-nya coba agak didekat ya. Nah Kak, ini kan kita jual tidak pakai mika macam ini. Tapi ada yang request boleh ya? Kalau ada request nak pakai mika, paling tambah biaya untuk mikanya.
Biaya mikalnya ini kena cas. Iya. Tidak perlu mahal nih Cek ya. Iya, Oke. Nah coba Cek diangkat dikit Cek, Cek mungkin yang di rumah pengen tahu lihat porsinya. Oh banyak Cek ini. Oke, ini campur ke nasi ya jadi lauk ini. Wah. Kenyang nian. Untuk regonya mungkin bisa langsung datang ke situ kali Cek ya. Atau nak disebut ke juga? Murah meriah. Murah meriah. Satu porsinya ini kalau untuk Taiwan kalau model tuh 10.000. 10.000. Kalau model gendomnya Cek 7.000. 7.000 baik. Kalau pakai mie berapa itu penambahan? Kalau ini untuk pakai mie jadi 15. Oke. Kalau model gendom untuk pakai mie jadinya 10. Oh jadi 10. Lebih murah Cek ya dia. Itu gendom. Gendomnya 10.000 ya. Karena udah pakai iwak kan gendom tadi itu kan bahan bakunya tuh. Nah untuk isiannya ada apa Cek itu Cek? Ada tahunya. Nah ini cabenya, ini kecapnya kita pisah kan ini jeruknya biar pacak meracik dewek. Meracik dewek. Karena wong ini ada yang bening bae biasa kan hobi. Ada yang hobi masak pedes, ada yang pedes manis asam masuk galo. Masuk galo kan? Sama Cek kita nih masuk galo kan kita Cek. Kita kan itu Cek segala-galanya. Omnivora makan segala. Tapi kalau kuahnya ini memang Cek ini untuk proses pembuatannya lama enggak biasanya tuh? Kalau kuahnya ini enggak pula lah lama. Iya ya. Kalau banyak mendedeh masuk ke bumbu. Iya, racik-racik sudah. Tapi kuah Cek Yan ini bening nian Cek ya. Soalnya Cek Yan pernah berapa kali makan model Taiwan tuh ya. Dia memang kuahnya tuh enak ya, tapi tadi agak butek Cek. Kalau punya Cek Yan ini agak bening. Ini perbedaannya di mana? Bedanya di mana lah Cek? Bumbu kali ya. Selain bumbunya biasanya spesialnya nih. Oh iya. Bumbunya yang kalau tapi tergantung selera juga. Ada orang tuh yang makin bening makin enak itu. Ada yang hobi yang cak butak-butak itu. Iya. Malah Cak agak Cak banyak bobok Cak tuh nah kadang tuh. Itu ini ampas bumbunya. Tapi lemak itu ampasnya itu biasa. Itu lebih sedap itu biasa. Iya, biasanya kalau nak habis-habis kan. Iya, kalau nak habis-habis. Oh, itu berarti lagi ujung kali ya. Cuman agak asin. Iya, asin itu yang enggak ketolong. Kalian numpuk kalau di situ. Untuk bumbu kuat Taiwan atau model ini make ini dah Cek kayak kencur itu tidak ya? Tidak. Memang ada model pakai kencur Cek. Terus tahu. Ya lebih ke kaldu tuh lah ya. Kaldu. Bawang putih biasa-biasa Cek itu kan. Sahang itulah. Cuman kalau di Palembang nih lah jual yang ada Cek bumbu Taiwan model yang zaman bingen tuh nah. Yang cap ayam tuh nah kan. Cap ayam, iya. Itu memang masih digunakan juga Cek ya? Kalau Cek tidak, cuman mungkin yang lain-lain make kalau resep temurun Cek ni tidak make. Dia make yang asli galo ya. Iya, make barang yang asli yang itu. Dan bedanya bahan racikan dengan kita racik dewek atau kita beli instan tuh apalah menurut Cek Ani yang sudah biasa berkecimpung di perkuahan itu nah. Kalau Cek ngomong kalau make kita beli di pasar gitu kan. Agak kurang mantap rasanya tuh. Kalau kurang lemak kan. Nah, kalau kita ngawek dewek nih pacak kita nyetelnya dewek. Pacak dicicip dulu. Iya, terus rasa kuahnya kita tuh jadi lemak nian itu nah. Makin dia diangeti makin lemak dia. Itu perbedaannya. Setelannya beda. Iya. Walaupun plus minus pasti ada ya. Tapi baik-baik tadi Cek. Ke kita nih ngomong lemak, tapi kalau bagi wong enggak lemak kan subjektif ya. Benar. Tergantung dari lidah tuh lah. Tapi benar sih. Kalau memang dari rempah aslinya atau bahan baku aslinya lebih asli juga rasanya, lebih timbul Cek Jiwon tuh kan. Dan bihun juga ini menjadi salah satu komposisinya juga Cek ya. Iya. Kalau bihun itu Cek itu kan banyak merek ya. Ada satu merek yang memang Cek selalu pakai itu tidak Cek ganti lagi. Kayak bihun tuh sama kalau dah. Tidak atau memang memang Cek. Ada juga ya. Ada juga. Ada yang cepet benyek Cek. Iya. Cepet benyek gitu. Kalau Cek ini cap elang tuh lah. Nah, cap elang yang bungkus apa? Tapi bukan kertas. minyak ini cap elangnya ya. Itu minyak kayu putih Cek. Tidak kadap ya. Yang cap elang itu rekomendasinya. Yang pakai bungkus kertas. Kertas kopi itu ya. Cuman ada di Palembang nih lah caknya tuh yang jual itu. Supermarket mereka
pecaknya ndak kate, cuma di pasar-pasar tradisional tuh lah yang ada tuh. Oh boleh lah Palembang nih ya. Kayak apa yang kata aku tadi tuh bumbu khas cap tadi. ayam tadi kan cuma ada di Palembang. Bahkan dijual di online juga itu. Iya. Sama sih kok lagi yang cuma ada di Palembang, Cek. Apa Kecap tuh? manis gitu aja cuma ada yang ada satu Bulan merek Bintang. ya. Yang cuma di Palembang adonyo. Sampai wong tuh kalau misalnya pernah tinggal di Palembang sekali nyicip kecap manis Tahu itu ya. dia tahan beli online. Oh, iya. Beli di Palembang atau ini pasti ya. Palembang, Betul, iya. betul. Cuma sih kok merek itulah ada. Nah, kalau Cek pakai kecap yang Cek itu juga atau kecap yang ya yang ada pasaran belah kayak itu. Kalau Cek, alhamdulillah dari Cek jualan dari Awal-awal. awal sampai ini hari habis itulah Cek itu. Karena kalau cap bulan itu tuh pakai botol beling, banyak nian beling. Ya ini bukan maksud kita pengen menjatuhkan satu produk, bukan Cek ya. Bukan, iya. Lebih ke pemilihan baik. Pilihan bahannya. Soalnya kan kadang ngaruh juga keras Cek. Tapi kan ini kan tergantung racikan tadi Racikan tadi itu. Ada padu padannya galau. Dan tentu kalau Taiwan model ini tidak pakai saus tidak ya makanya ya. Tidak, tapi Beberapa wong bahkan ada itu Cek. nah ya budak zaman Now. sekarang Zaman nih. now, Cek, Budak gitu. zaman sekarang nih. Zaman Cek Ewan ya. Zaman aku nih. Nak, sausnya Cek, mana sausnya? Cek juga sempat bingung. Ah, iya. Makan bakso, makan Taiwan ini nak pakai saus nih. Galak nguna-nguna kata Cek ini tadi ya. Iya. Soalnya kan Cek kalau Taiwan model sekarang tuh Iya. zaman dulu tuh udah ada saus memang. Sekarang mah enggak tahu ngapa ada saus. Aku juga heran kan Cek Iya, di pojok meja tuh. Cek, sausnya mana? Nah, ini nih jual Taiwan mana ada saus? Bukan bakso ya. Nah, Iya. jadi laju nak. Jadi nambah saus juga oleh gawe budak itu tadi. Budak itu Kan ya. bukan Siko Duo yang yang datang nih kan. Tempat Cek ini kan yang budak-budak muda zaman sekarang nih kan. Nak bersaus-saus, nah sudah laju ke pakai saus, Iya. pakai saus jadi. Itu bentuk servis atau pelayanan untuk Demi pelanggan tadi memuaskan Cek ya. konsumen, Cek ya. Iya. Akhirnya ini berkembang juga tuh. Ternyata banyak juga Cek Ewan ini kedai-kedai atau warung-warung Taiwan model memang yang sudah ada saus di pojok mejanya Mbak Tenta. Iya. Ini Cak Anyo akulturasi model Taiwan campur bakso ini. Dan ngomongin soal kuah lagi, sekarang kan lagi tren kuah merah. Nah. Apakah sama nih di tempat Cek Yani juga ada? Alhamdulillahnya tuh dak kate uang nak nanyo kuah merah Ndak tuh kate ya. Apa konsumen Cek nih banyak uang zaman Dingin. dingin. Zaman no-nya tuh dikit. Ayo. Dak kate yang nak macam-macam Cek ada kuah merah. Tidak kate yang nanyo pakai kuah merah tuh. Tidak Request ya? juga udah kata Cek Dak request. kate alhamdulillahnya tuh kan. Enggak padatnya sama rasanya seganti lah Ayo, gitu. ini lebih original Cek Yuang tuh. Iya. Jadi Cek kalau dia duduk Cek model sudah udah tidak nak nanyo kuah merah kuah putih tidak langsung be model Langsung Cek betul. Wan udah gendum Tapi mungkin tidak sih inovasi suatu saat KG ada kuah merah juga. Belum tahu ya. belum tahu Karena ngiling lagi cabai itu di pedes. PKG dulu. Tapi kalau ditambah merah-merah agak berubah rasa Cek. Iya jadi lebih pedes. Pedes Mbak Cek Tenta. itu ya. Ah. Itunya tuh kan jadinya. Oke, jadi memang kalau Cek Yani dia memang konsisten dari awal belum melakukan inovasi-inovasi belum Cek? ya? Belum Masih resep original. Original tuh lah. Tapi kalau jual pendamping kayak biasa kan kita tuh kalau tempat Taiwan model tuh kayak ada kemplang, itu. Ada minumannya juga, nyambi Cek Johan tuh Cek Johan. Itu- Sambil menyelam minum apa? Minum Mai. habis itu terlelep gitu. Ada juga itu Cek ya. Ada. Itu Cek dari Cek atau ada yang nitip kalau yang pendamping Cek itu Cek? Ada wong nitip juga ada wong kemplang Tunu. panggang kemplang panggang itu. Tunu aman kita nyebutnya tuh. Kemplang tunu itu Iya. ada wong nitip. Oh di situ ada juga ya. Itu lumayan kan Cek ya bisa menutupi ini mungkin untuk tambahan-tambahan sewa lapak mungkin Iya, itu kan. Jadi perlu ada kreativitas juga kita jualan tuh Cek ya. Iya, dan juga kalau uang tuh kan biasanya kan kalau tidak pakai kemplang tuh tidak lego makan tuh kan. Nah ada kriuk-kriuknya itu Benar, nah baik karena memang Taiwan model ini aslinya tidak kate kriuknya gitu kan. Jadi penambahan kemplang itu kayaknya cocok juga Cek ya. Nambah apa sensasi makan pas masuk itu. mulut tuh Cek. Minuman aja juga situ. Minuman Cek cuman banyu putih bae Oh iya. Cek itu. Oh nah yang sehat Iya. tuh Cek ini ya. Kenapa tuh? Biasa kan Taiwan model tuh berjeber Ya, minuman saset dia langsung itu. sekalian jual minum Cek itu Iya. Cek. Galak. Repot Cek tidak tergawe lagi. Bu. Ayo. Tidak kebawa lagi ternyata ya. Cukup banyu putih itulah lebih sehat juga Cek ya. Jadi pelanggan yang sudah datang ke situ tidak perlu nak mikir minum lagi. Iya. Karena beli model plus gratis baju minum. Gitu selak juga lah jeda minum ya. Tapi kalau pemilihan tempat kenapa tiba-tiba kepikiran sudah ke pasar skip ya? Selain dekat rumah alasannya apa tuh?
Kalau pasar itu kan tempatnya berkumpul kan, dari kalangan menengah ke ado galo di dalam pasar itu kan. Jadi nak cubo-cubo di sini kan, rupanya ada rezekinya juga di pasar nih kalau. Pedagang pasti beli ada apa ya, pembeli apalagi itu kan. Jadi segala yang ada di pasar itu pasti kemungkinan pacak beli itu ya. Itu menjadi alasannya. Tapi kalau ini kan kita bentar lagi mudah-mudahan akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apakah juga aktif di kayak pasar beduk itu atau tetap jalan di pasar juga, Cek? Karena kan di pasar Sekep itu kalau kita bulan Ramadan kaget, pecah pasar beduk. Banyak yang jualan. Iya, jadi tetap jualan di situ lah. Sekalian ya. Jam bukanya berubah dah biasanya. Kalau berubah. Jam berapa biasanya dari jam habis zuhur sampai terawih. Sampai terawih bahkan di situ. Oke, karena biasanya untuk pengen jajan juga kan. Iya, biasanya kan habis terawih kan mulai berkelayapan nak nyari makan lagi kan. Itu. Habis buka terawih makan. Makan lagi gitu. Tapi kalau dari segi omset pada saat Ramadan ini ada perbedaan enggak, Cek? Mengingat memang konsumsi uang kayaknya lebih banyak pada saat buka ya, Mbak. Cari yang manis-manis ya tuh biasanya kan. Yang gurih-gurih ini kurang ya. Kalau omsetnya itu kalau 2 minggu awal puasa tuh agak menurun kan. Iya, sudah habis 2 minggu mulai baik lagi. Balik lagi. Nah, dekat lebaran itu? Rame lagi kan? Iya, rame lagi karena kan rumah tangga ni kan lagi nak ngejo ke nak buka apa lah, nak lebaran. Nak lebaran, nak berbuatan kan. Jadi beli belah. Iya. Cek juga buka itu ndak pesanan ndak kalau misalnya ada yang pesan untuk lebaran cek nah paketan banyak cek frozen cek. Iya, ada pesanan cek itu. Ada nerimo juga banyak wong-wong di pasar tuh lah cek. Aku nak mesen. Jadi kita ada yang main kiloan, ada yang main porsian, tergantung nak dia tuh lah, nak kendaknya nak mamano. Ada perbedaan enggak kiloan sama porsian itu tadi? Kalau kiloan tuh paling di 6 porsi apa 7 porsi cek itulah. Harganya mungkin enggak terlalu beda jauh ya. Iya, enggak tahu. Dan juga membuka untuk lebaran ini juga kayak pesanan-pesanan cek itu, Cek. Masih buka tetap ya. Jadi memang biasanya Cewan kita tuh apalagi ibu-ibu tuh galak yang praktis Iya. Nak bebikinan mungkin waktunya kurang. Ada juga cak mama cek Yohan kan lah. Kenapa tuh? Lah kan lah tua jadi segala dek kita nih dikit di rumah nih. Beli bae lah kita. Ada nggak cek itu mesen jadi kan. Jadi ini menjadi pilihan juga melalui Cewan ini. Tapi kalau buat di aplikasi makanan itu ada juga Cek. Yang online itu Cek ada di situ. Sekarang nih tidak make yang online. Jadi kalaupun juga nak online paling yang nganternya bae. Iya, tidak dia via gosen cek itulah. Jadi ngechat nyoba ya. Iya, ngechat cek kirim ke sini cek kami biaya kakek transfer. Nah, cek kirim ke sini itu be. Jadi cuma pakai jasa kirimnya bae cek, tapi tidak pakai jasa yang restoran online-nya itu. Dari awal juga cek itu. Apa pas Covid tadi katanya itu? Iya, kalau Covid kemarin pakai online. Nah, pas kita ke sininya lagi tidak pakai lagi, jadi pakai cek itu bes. Oke. Dan akhirnya memang sampai dengan saat ini cek itu juga cek ya? Iya, sampai sekarang. Dan kalau buat apalagi tuh yang kita pengen kepo lagi. Oh iya, cara pengaturan waktu nih kita pengen tahu kan. Kapan sih masaknya kapan sih untuk keluarganya juga? Karena kan pagi ya. Iyo. Pagi cek lah mulai buka lapak gitu. Iya, jam 6 pagi sudah standby di situ kan. Tidak cek tidak standby di situ, cek di rumah be. Jadi ada model Taiwannya maksudnya tuh. Oh iya, jadi cek nih standby-nya dari jam 4:30 subuh. Oleh bangun. Iya, 3:30 subuh kan lah muat setua macam ini lah kan. Oh, ada setuanya pula. Maksudnya kuah modelnya nih tadi ya. Iya, untuk kuah model ini kan tadi. Jadi ngeracik nah nyiap ke galo kan. Jadi tinggal bawa bae ke sana kaget kan. Iya. Nah, jadi 3:30 subuh tuh jam 3:30 subuh itulah ngoreng mode gendum ini. Tapi itu 3:30 tuh bahan-bahannya sudah ada galo di rumah? Sudah. Atau baru bergerak nak belanja pula? Tidak. Kayaknya udah cukup lagi waktunya ya. Lah sudah ada galo tinggal bawa bae nyangkeng ke pasar. Jadi bahannya tuh memang sudah disiapkan sebelum tedok mungkin Mbak itu Cek ya? Iya. Jadi ketika sudah 3:30 buka kulkas tinggal ngeracik dan digoreng. Ada dari kuahnya juga disiapkan di situ kan. Tapi kalau biasanya kuah di gerobak Cek?
Tidak, di rumah. Oh, jadi, di rumah juga. Iya, karena kita di rumah kan masak kuah, terus kita ini bawa pakai dirijen maksudnya tuh dirijen. Nah, sampai di gerobak kaget umbal ke turun ke di anget lagi ya. Iya. Oh, itu. Karena kan kuah model ini paling lemak tuh makanya pas anget-anget. Nah, itu nah. Jarang kita ketemu yang dingin, Cek ya. Karena memang sudah menjadi ciri khasnya juga. Tapi kalau buat ke 2026 ini apa nih ke depannya? Mungkin ada rencana penambahan gerobak di titik lain atau di pasar lain atau ada, Cek? Buka cabang, Cek. Buka cabang itu, Cek. Insya Allah ada. Di mana, Cek? Ada, ya? Rencananya Nah, kira-kira. rencananya nih Cek nak muka di Talang Jambi. Bukan. Jauhnya, Cek. Rencananya tuh insya Allah kalau tidak meleset ke Kuto be. Oh, masih deketan, ya. Itu wong Palembang asli Galos itu. Daerah Kuto situ. Kenapa nih pemilihan di situ? Caknya enggak tahu, Cek lebih seret ke sana karena posisinya di Kuto tuh kami terus. Ada pasar juga kan? Dah tuh rame terus daerah situ tuh kate matinya kan. Iya benar. Rame nih. Hidup 24 jam nih. Iya, nak pagi, nak siang, nak malam pokoknya rame sih. Dan bahkan angkringan juga situ banyak. Sobo baru nutup. Iya, banyak. Itu rencananya kapan nih? Bulan berapa nih? Mudah-mudahan terrealisasi. Lagi dipikirkan dulu. Siapa tahu habis lebaran, Cek. Ayo. Tapi ada rencana juga bakal di tempat baru nih lebih ke kayak apa tuh? Apa kita nyebutnya tuh, Cek Iwan? Pondokan atau lebih ke ruko macam itu, Cek? Atau lebih khasnya lagi tetap dengan pakai Cek gerobak Ani? tuh lah. Tetap ciri khasnya pakai gerobak tuh lah. Iya, karena memang biasanya abang tuh ngapola nyingok Taiwan model tuh kalau yang pakai gerobak tuh lebih menarik ya. Lebih merakyat rasanya tuh. Ayo kayak rasa tuh kita tuh sudah yakin. Enak ini pasti itu. Jadi itu khasnya, Cek ya. Iya, Cek tetap pakai gerobak. Dan terakhir mungkin kalau suami atau rumah untuk bisnis ini ada juga membantu pasti ya. Iya, mendukung dia ngerewangi juga. Lagi goreng-goreng kan. Tetap juga di situ ya. Oke, jadi lebih nyaman, Cek ya. Ada uang rumah juga membantu. Disupport juga, Cek ya. Jadi tidak hilang arah, Cek Juwan tuh kan. Tidak kedewean. Tidak kewawo lah juga. Oke, baik, dan mungkin sebagai penutup juga kita pengen tahu harapan Cek Yani kedepannya apa nih untuk pempek lagi Taiwan model Cek Yani. Untuk kedepannya ya mudah-mudahan lebih meningkat omset Amin. Lebih banyak cabang-cabang yang lain. Nah, itu amin ke juga itu. Dan dinantikan baik untuk di kawasan Kuto CS segera mungkin. Pokoknya bakal informasi. Oh iya, kalau buat sosmed ada? Ada. Ada apa, Cek? Mainnya di Tok. Oh iya. Apa namanya, Cek? Tetap namanya itulah warung Taiwan model Cek Yani tadi. Nah, itu. Kalau yang di IG, Cek, ada, Cek? Kate belum. Baru di TikTok dulu lah ya. Jadi untuk yang pengen kepo tahu informasi update-annya kapan yang di Kuto buka, silakan ke TikTok model Taiwan Cek Yani. Iya. Jadi tulisannya biasa ya, Mak, itulah ya. Biasa, Cek itu. Enggak pakai emot-emot itu tidak ya? Tidak. Itu TikToknya Cek Wan itu. emot lope. Lope sama senyum ya. Oke lah kalau itu Cek Wan, kita ucapkan terima kasih untuk Cek Yani yang sudah menyempatkan waktunya luar biasa sekali ya. Ini banyak sekali hal-hal menarik yang tadi sudah disampaikan, hal edukatif juga yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk pendengar kita yang kayaknya juga punya langkah kayak rencananya pengen terjun ke kuliner juga, Cek Iwan. Dan masih kita nantikan juga updatean informasi tentang kedainya atau kedai terbaru dari Cek Yani. Itu tadi. Dan masih mudahan harapannya tadi ini akan menjadi sesuatu yang terrealisasi atau terwujud, Cek ya. Di 2026 ini. Baik, dan Cek Iwan, kita bakal menuntaskan untuk kebersamaan kita di teras UMKM karena saat ini sudah 54 menit langkah dari jam 11 siang. Dan untuk selanjutnya kami pamit, jangan kemana-mana, tetap di Perompak FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.